Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
segenap pengurus Masjid Al-Barkah, diantaranya orang tua kita yang Bapak Haji Sayyid Nasir, para orang tua kita yang hadir pada hari ini, para asatidz guru kita, Bapak Ustaz Abdul Aziz, Bapak Sumra, para pengurus taklim mingguan, Bapak Haji Ahmad Baidowi, Bapak Ustaz Hasanuddin, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah, kita bisa hadir di Masjid Al-Barkah berurut untuk mengikuti kajian yang rutin kita adakan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita pada hari ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga mari sama-sama kita doakan orang-orang tua kita yang kurang sehat, wabil khusus Bapak Haji Suaib Kosasi, Bapak Haji Muhammad Yusuf ya, yang kurang sehat. Banyak orang tua kita yang kurang sehat, mudah-mudahan angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Anak-anak kita juga yang sedang menjadi anak yang soleh dan solehah, orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah jadikan umurnya Allah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertemuan kita pada malam hari ini membaca kitab Nasaihul Ibad di halaman 75 ya. Al-Maqalah As-Saminah wal Ishrun, maqalah yang ke 28 dari 10 nasihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-samina wal ishrun an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin li iblis alaihi la'nah kam ahibauka min ummati qala asratu nafarin awaluhum al-imamul jahil wal mutakabbir wal ghani alladzi la yunalu min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq wal alim alladzi saddaqal amira ala jawrihi wat tajir al khain wal muhtakir wasani wa akil riba wal bakhil alladzi la yubali min aina yajma'ul mal wa syaribul khamri al mudmin 'alaiha. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika memakai dhamir anhuma Ibnu Abbas, kita mendoakan ya dua orang sahabat Rasul. Yang pertama adalah Abdullah Ibnu Abbas, putranya, kemudian ayahnya Abbas bin Abdul Thalib. Maka
Kalau Ibnu Abbas itu artinya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga keduanya mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Abdullah Ibnu Abbas ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zata yaumin, pada suatu hari, li iblis alaihi laknah, kepada iblis, ya, alaihi laknah, iblis yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis alaihi laknah, kam ahibauka min ummati. Ditanya Nabi kepada iblis, kam ahibauka min ummati, kam berapa banyak, ahibauka kekasih-kekasihmu, min ummati dari umat. Nabi berkata, berapa banyak kekasih-kekasihmu dari golongan umatku. Kekasih-kekasihnya siapa? Iblis. Ya. Qala, ai iblis, berkatalah iblis, ahibbai asratu nafar, kekasih-kekasihku itu ada 10 orang. Kekasihku itu ada 10 orang. Awwaluhu, yang pertama dari yang 10 itu adalah al-imamul jair, pemimpin yang zalim, ai az-zalim li ra'iyatihi, yaitu pemimpin yang berbuat zalim kepada yang dipimpinnya. Al-imam, imam bukan berarti imam sholat, bukan. Imam di sini artinya pemimpin. Tuh, pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, lurah, camat, itu semua apa? Pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian itu pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zaujun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyah. Seorang suami pemimpin di keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan suami itu pemimpin, bisa enggak anaknya sholat? Istrinya sholat apa enggak? Anaknya bisa ngaji apa enggak? Di dunia kita senang-senang aja nih, enggak peduli. Tapi nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita enggak bisa ngaji, enggak sholat, istri kita enggak ngaji, enggak tutup aurat, itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Di dunia enggak ditanya. Nanti di akhirat akan. Pemimpin itu tugasnya berat. Tanggung jawabnya itu bukan cuma di dunia, tetapi juga di akhirat. Pemimpin, karena dia dipercayakan oleh masyarakat untuk mengemban amanah. Mengemban amanah ini bukan hal mudah, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemimpin ini harus betul-betul berpegang teguh kepada amanah dan harus berada di jalan yang lurus. Tugas kita, ya, masyarakat ini meluruskan pemimpin kalau dia mulai melenceng, tidak amanah, belak-belok. Ini kita harus mengkritisi. Maka tidak boleh pemimpin itu menolak kritikan dari rakyatnya, karena itu merupakan teguran supaya dia tetap berada dalam
amanah dan di jalan yang lurus. Karena tanggung jawab kita dunia akhirat. Gitu. Ya. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyuma ra'in ghassa ra'iyatahu fahuwa finnar. Ayyuma ra'in, siapapun pemimpin, ya, ghassa ra'iyatahu, kemudian dia menipu, dia menyesatkan yang dipimpinnya, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Pemimpin, ya, pemimpin itu berat, ya, amanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi juga mengatakan, ya, man da'a lidzalim bil baqa'i faqad ahabba ayyusiyallahu fi ardh. Man da'a lidzalim, barang siapa yang mendoakan, ya, pemimpin yang zalim, bil baqa'i, dia dukung itu pemimpin yang zalim, dia doain biar panjang umur, gitu. Dia doain biar masa jabatannya naik terus, padahal itu pemimpin yang zalim, sesat. Faqad ahabba ayyusiyallahu fi ardh, maka orang tersebut suka bermaksiat terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak boleh kita bersekutu dengan pemimpin yang zalim, pemimpin yang sesat, nggak boleh. Kita harus tetap memberikan nasihat kepada pemimpin, mengkritisi, tetapi mengkritisi seorang pemimpin itu yang sudah dipilih oleh rakyat atau masyarakat setempat harus didukung, gitu. Maka menasihati pemimpin, mengkritisi pemimpin itu harus dengan qaulan karimah, dengan bahasa yang lemah lembut, gitu. Kasih sosial, kasih solusi, jalan keluarnya bagaimana. Jangan cuma dikritisi aja. Tujuan kita mengkritisi adalah bukan untuk menjatuhkan wibawa seorang pemimpin, tetapi biar bagaimana seorang pemimpin itu tetap berpegang teguh kepada amanah yang telah diberikan kepadanya. Ya. Jadi kalau pemimpin dia sesat, menyesatkan rakyatnya, maka termasuk dari kekasih-kekasihnya iblis. Ya. Wal mutakabbir, kekasih-kekasih iblis yang kedua adalah al-mutakabbir, orang-orang yang sombong, gitu. Orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang membanggakan diri, merendahkan orang lain. Sombong dalam segi harta, ilmu, jabatan, fisik dan lain sebagainya. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu dia dicap tuh di dalam hatinya. Allah sudah mengecap atau memberikan stempel kepada orang-orang yang sombong bahwa hati mereka akan menjadi hitam, hati mereka akan menjadi mati, tidak peduli dengan orang lain. Hati-hati. Kalau orang sombong itu nanti Allah stempel hatinya menjadi hati yang mati, tidak peduli kepada orang lain. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Yang demikian itu yatba'ullahu 'ala qalbin, Allah menstempel kepada orang yang sombong itu hatinya menjadi mati, hatinya menjadi hitam. Ya. Ini kalau orang yang sombong pada orang lain. Orang yang sombong itu pengikut iblis, karena iblis itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Kenapa dia menolak? Merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Jadi orang atau tokoh pertama
Orang-orang yang sombong itu adalah iblis. Makanya orang yang sombong itu menjadi pengikut iblis. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika Allah menyuruh kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis aba wastakbar, nggak mau dia sujud, wastakbar, dan dia merasa dirinya paling besar, dia menyombongkan diri di hadapan Allah, wa kana minal kafirin, dan iblis menjadi makhluk yang kafir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu kan dulu dari golongan malaikat juga sebenarnya. Ya, makhluk gaib. Taatnya luar biasa kepada Allah. Iblis itu. Ya. Jin kan termasuk jin. Cuman ketika diciptakan Adam diminta untuk sujud menghormati Adam, nah jin yang tidak menghormati Adam namanya iblis. Yang tidak menghormati Nabi Adam, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam namanya iblis. Maka orang yang sombong di atas muka bumi ini termasuk dari golongan iblis, membanggakan diri. Ya, gitu. Kemudian orang-orang yang sombong itu tempatnya di neraka. Allah sudah mengatakan, alaisa fi jahannam maswal mutakabbirin. Alaisa fi jahannam, bukankah di dalam neraka jahanam itu maswa, tempatnya lil mutakabbirin, tempatnya orang-orang yang sombong. Itu tempatnya orang yang sombong. Lawan dari sombong tawadu, rendah hati, ya. Menerima masukan, menerima kritikan, menerima pendapat dari orang lain. Kalau orang yang sombong kan orang-orang menerima kritikan, merasa paling benar, nggak mau menerima masukan. Yang ketiga, dalam satu hadis juga Nabi mengatakan mengenai kesombongan ini, yuhsarul mutakabbir yaumal qiyamah amsal dzar fi suwaril rijal. Nanti orang-orang yang sombong itu dikumpulkan di padang mahsyar, dikumpulkan pada hari kiamat. Mereka itu menyerupai semut-semut, ya, semut-semut berupa manusia. Yaksahumul min kulli makan. Mereka itu diliputi oleh kehinaan. Nanti orang-orang yang sombong, yusakuna fi zijnin fi jahannam. Kemudian mereka digiring nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Yusama bulus, ya, tempat neraka itu namanya bulus. Yusqauna min usarihi ahlin nar. Nanti dikasih minum, orang-orang yang sombong nanti dikasih minum berupa air nanah dari neraka. Jadi kita dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat. Orang-orang yang sombong itu dia serupa dengan semut-semut berwujud manusia. Nanti dikasih makannya, dikasih minumnya, minum nanah dari neraka. Ya. Yang ketiga mengenai kekasih iblis, ya, mengenai kekasih iblis, al-ghaniyyu alladzi la yubali min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfiq. Yang ketiga, orang kaya yang la yubali, enggak peduli. Orang kaya enggak peduli min aina yaktasibul mal, dari mana dia peroleh harta. Wa fi madza yunfiqu, dan kemana dia infakkan, dia keluarkan harta tersebut. Nah, termasuk kekasih iblis adalah orang kaya yang tak peduli dari mana dia peroleh harta tersebut dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Itu. Di zaman sekarang ini orang luar biasa berlomba-lomba mencari harta, takut miskin, takut lapar, takut
anak keturunannya susah. Tuh, orang berlomba-lomba menumpuk harta. Terkadang ketika mereka berlomba-lomba menumpuk harta, nggak peduli lagi yang halal dan yang haram gitu ya. Yang halal dan yang haram nggak peduli lagi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nas zaman, akan datang nanti kepada umatku satu masa, kata Nabi, la yubalil mar'u bima akhadzal mal, mereka enggak peduli dari mana dia peroleh harta tersebut, amin halalin amin harami, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Nanti akan datang ke suatu zaman, kata Nabi, nggak peduli yang halal, nggak peduli yang haram, yang penting dia memperoleh harta. Sekarang sudah terjadi, menyalahgunakan jabatan, korupsi dan lain sebagainya, padahal itu uang rakyat, uang negara, digares juga. Gitu. Ya. Jadi ada, kalau orang mencari harta itu ada dua kelompok. Kelompok pertama itu orang yang hatinya sudah mati, nggak peduli ini harta haram atau halal, itu nggak peduli itu dia. Itu. Karena imannya lemah, merasa semua harta itu halal, gitu. Menjadi hambanya uang. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Taisa abdunar, abdu dinar, ya, wa abdu dirham, wa abdul khamis. Hati-hati kalian menjadi hambanya dinar, hambanya dirham. Dirham itu kan mata uang Arab, dinar, dirham. Wa abdul khamisah, atau menjadi hambanya pakaian. Nah, kita ini juga kan pakaian luar biasa, gonta-ganti dulu. Ya. Pengennya yang bagus, yang bagus. Tanpa kita sadari kita menjadi hambanya fashion, hambanya uang, hambanya fashion dan lain dan selain sebagainya. Menumpuk harta karena tidak ada iman, tidak ada ilmu yang dia miliki bagaimana mencari harta yang halal, maka semuanya dianggap halal. Ya, padahal semua rezeki itu milik Allah. Karena rezeki itu punya Allah, maka mendapatkannya pun harus dengan sesuai ajaran Islam. Kalau enggak seperti Korun. Korun itu hartanya luar biasa, sampai orang enggak mampu untuk mengangkat kunci-kunci khazinah. Ya, tempat penyimpanan hartanya Korun. Tadinya ahli ibadah, kemudian Allah kasih dia rezeki luar biasa. Begitu rezekinya banyak, lupa ibadah kepada Allah, sehingga dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasanya harta yang aku miliki ini utituhu ala ilmin indi, karena ilmu yang aku punya, karena usaha yang aku jalankan. Gitu. Dia lupa bahwa rezeki itu adalah milik Allah. Akhirnya karena rezeki milik Allah, hanya titipan dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ditenggelamkanlah Korun beserta dengan hartanya. Jadilah istilahnya harta karun gitu. Tadinya miskin, ahli ibadah, kemudian diuji dengan harta, lupa ibadah. Itu ayat ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang mencari harta bukan karena dia nggak tahu bahwa itu adalah halal atau haram. Dia tahu haram, tetapi dia tidak paqih, tidak paham terhadap hukum-hukum muamalah atau jual beli di dalam kehidupan muamalah. Ya, ada yang kelompok kayak gitu. Itu sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man ittajarra qabla ayyatafaqahu irtatama fil riba. Barang siapa yang melaksanakan jual beli sebelum dia paham terhadap hukum-hukum jual beli termasuk riba,
Summa irtatoma. Kemudian orang itu akan terjerumus ke dalam perbuatan riya. Tanpa kita sadari nih perbuatan riba ya, tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan riba gitu. Sekarang kan lagi rame nih pinjaman online. Pinjaman online itu ribanya luar biasa. Ada orang pinjam bunganya sampai 300% gimana? Pinjaman online. Kejebak. Nah, ini hati-hati. Ini adalah orang yang tidak memahami bahwa riba itu adalah haram di dalam Islam. Ya. Ini nanti orang-orang yang tidak peduli dari mana hartanya yang dia peroleh, maka dia nanti juga termasuk kekasihnya. Yang keempat adalah al-alim alladzi saddaqal amira ala jawzi. Orang alim yang membenarkan pemimpin yang sesat. Jadi ada orang alim, pinter, ulama, ya, atau ahli hukum dan lain sebagainya, punya pemimpinnya ini sesat, pemimpinnya ini menipu rakyat, tapi malah didukung, ya, dibenarkan. Nah, orang-orang pinter yang mendukung pemimpin yang sesat ini juga termasuk kekasihnya iblis. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man afta bi ghairi ilmin la'annathu malaikatus samai wal ardh. Barang siapa yang berfatwa, mengeluarkan fatwa bi ghairi ilmi, tanpa pakai ilmu, la'annathu malaikah, akan dilaknat oleh malaikat as-samai wal ardh, malaikat langit dan malaikat bumi. Ini orang yang mendukung pemimpin yang sesat itu, ya. Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, afdhalul jihad kalimatun adlin inda sultanin jahil. Sebaik-baik jihad di jalan Allah adalah kalimat adlin, kalimat-kalimat yang benar, ya, inda sultanin jahil, yang disampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang sesat. Jadi ulama itu nggak boleh diam, ya. Orang-orang pintar, ulama itu nggak boleh diam. Kalau pemimpin itu melanggar aturan agama, itu kiai, ulama, habib wajib hukumnya untuk mengkritisi pemerintah. Itu wajib hukumnya. Gitu. Jadi nggak boleh ulama itu, pemerintah atau presiden itu dia memusuhi ulama, karena tugas ulama itu adalah untuk menasihati pemimpin. Itu menasihati pemimpin, dan nasihatnya ulama yang disampaikan secara baik, secara arif dan bijaksana, itu mendapat pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, at-tajir al-khain, ya, pedagang yang curang. Ini nggak boleh nih jadi pedagang yang curang, itu termasuk kekasihnya iblis. Fil mikyal au mizan, baik di timbangan au fi ghairi dzalik, atau dimanapun, ya. Ini pedagang nggak boleh curang, ya. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW itu berjalan di pasar. Ketika dia berjalan di pasar, dia ketemu sama pedagang makanan, kemudian, atau pedagang buah lah. Kemudian Nabi merogohkan atau menyodorkan tangannya ke dalam tempat di mana makanan itu disimpan. Ternyata di dalam itu ada bagian yang basah. Gitu. Misalnya ada tukang jambu yang busuk, yang kurang bagus itu ditaruh di bawah. Sedangkan yang bagus-bagus itu ditaruh di atas. Itu. Nabi melarang seperti itu, ya. Maka Nabi mengatakan, man ghossa falaisa minni. Barang siapa yang menipu pembeli, maka
falaisa minni, bukanlah dari golonganku katanya. Jadi kalau kita jual sesuatu jujur, jangan orang lihat yang atasnya bagus-bagus, begitu masuk timbangan dirogoh yang jelek-jelek dari bawah. Itu namanya penipuan. Nah, penjual yang suka menipu itu termasuk kekasihnya iblis. Ya, man qasa, barang siapa yang menipu, falesa minni. Dan yang terakhir, wal muhtakir, orang yang suka menimbun harta. Biayas taril food, dia memberi bahan makanan pokok, wa mayu'inu alaihi, dan yang semisal dengannya, kalahmi, seperti daging, waktu ghala, ketika dalam keadaan mahal. Fayah bisuhu, kemudian dia simpan, dia timbun makanan tersebut, ya, yang dia beli, liyabi'ahu bi'aqla min dzalika waktu istidadi hajjatin nas ilaihi. Kemudian dia simpan untuk dia jual lagi ketika manusia membutuhkan, maka harganya akan berlipat-lipat. Itu namanya penimbun. Dalam ilmu fikih namanya ihtikar. Ihtikar itu menyimpan dan menahan makanan untuk dijual kembali di waktu harganya naik. Itu namanya penimbun. Itu hukumnya haram. Ya. Jadi sengaja memborong makanan atau sesuatu yang dibutuhkan untuk dijual lagi ketika waktunya sedang mahal. Gitu. Kata Nabi, manihtakara ta'aman arba'ina yauman, barang siapa yang menimbun makanan 40 hari, faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu, maka dia tidak akan diawasi oleh Allah, Allah terlepas dari dia. Allah nggak peduli lagi dengan dia, orang yang suka menimbun makanan, ya, selama 40 hari. Ya. Manih takaro alal muslimin ta'amahu, barang siapa yang menimbun makanan terhadap orang-orang muslim, darabahullahu bil jizam wal iflas, maka orang itu akan menjadi apa? Bangkrut, ya. Jadi nggak boleh itu menimbun makanan, ya. Hukumnya haram karena itu merusak pasar dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya faridal hamd, ya kashifal gham, ya man yahdi, ya wa yarham. Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an, Rabbana zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biassalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Pak Hendra, waktu sudah masuk. Allah